Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat Fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita. Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Ada kabar breaking news. Ya, Nikita Mirzani akhirnya menjadi tersangka atas dugaan kasus pencemaran nama baik yang dilakukan terhadap Dito Mahendra, pacar Nindya Yunda yang merupakan cucu dari jenderal, mantan orang dekat dari Presiden Soeharto dan keluarga cendana. Nah, bagaimana ceritanya, bagaimana beritanya, kita simak saja kupas tipis-tipis fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, dan komennya ditunggu, dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Kita lansir dari Detik Hot. Beredar surat Nikita Mirzani jadi tersangka. Beredar sebuah surat polisi bernomor S-6-Res-2,5 Reskrim. Surat itu berisi Nikita Mirzani ditetapkan sebagai tersangka. Dalam surat tersebut tertulis perkara tindak pidana penghinaan, pencemaran nama baik melalui sarana informasi dan transaksi elektronik (ITE) dan penistaan atau fitnah dengan tulisan. Surat penetapan itu juga menulis tentang tuduhan pelanggaran pasal 27 ayat 3, junto pasal 45 ayat 3, atau pasal 36, junto pasal 51 ayat 2, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan atau penistaan atau fitnah dengan tulisan sebagaimana dimaksud dalam pasal 311 KUH Pidana. Surat itu juga terlihat ditandatangani oleh Ajun Komisaris Polisi David Adi Kusuma. Surat penetapan tersangka itu dikeluarkan pada 13 Juni 2022 di Serang. Nikita Mirzani ditetapkan sebagai tersangka atas laporan bernomor LP-263-5/2022 SPKT Polresta Serang Kota Polda Banten. Ia tercatat dilaporkan pada 16 Mei 2022. Sementara itu, Nikita Mirzani melalui pengacaranya Fahmi Bahmid mengaku tidak tahu soal itu. Nggak ada info itu katanya. Sementara Polres Banten melalui Kabid Humas Kombes Polisi Sinto Sirutonga belum bisa diminta komentarnya setelah beberapa kali dihubungi. Dan berita ini sudah beredar di media nasional seperti suara.com. Nikita Mirzani jadi tersangka kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan Dito Mahendra. Sebelumnya Nikita Mirzani bertemu dengan anggota dari Polres Serang Kota Banten pasca dia akan dijemput paksa. Nikita Mirzani sebelumnya tidak mau dijemput paksa karena dia berargumen bahwa dirinya dipanggil sebagai saksi, bukan tersangka. Seharusnya ada prosedur-prosedur yang dilakukan untuk pelanggaran Undang-Undang ITE. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Media, Ibu Yota bersama dengan pengacara yang juga saya banggakan Bapak Kapolres Serang Kota Bapak Hadir bersama kami. Rekan-rekan media, bahwa malam ini kami memandang perlu untuk menyampaikan informasi publik tentang
hal yang berkaitan dalam pendidikan terkait dengan ibu kita. Dan dalam konteks ini kami sangat berterima kasih kepada ibu kita dalam konteks kooperatif ibu kita untuk datang ke Polresta Serang Kota. Sekali lagi kami sangat berterima kasih, appreciate dengan apa yang sudah dilakukan oleh ibu kita dalam konteks beliau datang dan memberikan keterangan kepada penyidik dari sore tadi sekitar pukul 15.00 sampai dengan baru selesai malam ini. Dan kami sampaikan tegaskan bahwa pemeriksaan ibu kita sebagai saksi dan beliau juga sudah diinformasikan secara rinci tentang perkara yang memang dilaporkan terhadap ibu kita. Konteksnya penyidik datang tadi pagi untuk membangun komunikasi karena 2 kali panggilan kita menanyakan respons dari ibu kita, dan konteksnya dalam respon agak siang tadi ternyata memang ibu kita bersedia untuk memberikan keterangan di depan penyidik sehingga sudah dilakukan dengan pemeriksaan sore hingga malam ini. Konteksnya sendiri terkait dengan laporan yang dibuat oleh saudara DM tentang sesuai dengan LP adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, di mana yang menjadi objek dalam pelaporan adalah konten yang ada di Instastory milik ibu kita. Maka penyidik harus mengakomodir both side, baik dari pelapor maupun dari terlapor, dan rangkaian pemeriksaan saksi-saksi juga sudah dilakukan. Maka kami senang sekali dari side terlapor kita sudah mendengarkan dan beliau juga sudah menjelaskan tentang konten tersebut, dan isi konten tersebut juga sudah diinformasikan secara rinci oleh ibu kita kepada penyidik. Jadi tinggal analisator ada di penyidik itu sendiri. Ini yang dari kami, kebetulan memang konteksnya Kabid Humas Polda Banten yang melakukan press conference. Jadi itu informasi publik yang memang perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan sekalian, dan kami komunikasikan waktu kepada ibu kita juga karena beliau juga ingin menyampaikan informasi publik sehingga both side, baik dari penyidik dalam hal ini Polresta Serang Kota juga dari ibu kita bisa terdeliver kepada publik. Kami persilakan. Selamat malam teman-teman media. Saya sebelumnya mengucapkan terima kasih untuk Polres Banten, Serang Banten Kota, karena sudah menerima dan melayani saya dengan baik hari ini. Saya sebagai warga negara Indonesia juga saya pengen tahu apa sih laporan yang disampaikan ke saya sampai akhirnya terjadi seperti ini dari terlapor ya, namanya pelapor Dito Mahendra, dan akhirnya saya pelapornya Dito Mahendra, dan akhirnya saya tahu. Saya cuma mau bilang terima kasih aja untuk Polres Banten karena ternyata saya di sini diperlakukan